selanjutnya kami akan menyerahkan, ya, karena kemarin ketika rapat rakor Pak Silakwil di Duran Park, kemudian membuat keputusan-keputusan, rancangan program, kemudian dibentuk sebuah tim di SC yang fungsi dan tugasnya adalah menyelaraskan untuk menjadi program, dan alhamdulillah hari ini sudah diserahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya saya ini akan menyampaikan amanah luar biasa, ya, seperti mau menikahkan seorang putri. Ya, mudah-mudahan amanah ini dijalankan dengan baik. Jadi program kerja IJMI Orwil Jawa Timur 2021-2026 yang telah bersama-sama disusun dengan begitu luar biasa selama beberapa hari kita di sana, dan menghasilkan serangkaian program kerja prioritas yang akan kita laksanakan selama 5 tahun yang akan datang. Ada program jangka pendek, ada program jangka menengah, dan program jangka panjang. Dan nanti akan diberikan arahan, panduan, dan guidance dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Pakar terkait apa yang akan kita lakukan dengan 5 tahun yang akan datang, dan akan kita padukan dengan program-program yang dibuat ini, dan selanjutnya kita akan menjalankannya dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ingin saya sampaikan pertama singkat saja adalah apresiasi saya kepada panitia Silakwil, maksudnya UC dan SC, yang begitu dalam sekali sehingga hasilnya kita tunggu berhari-hari baru bisa diserahkan hari ini, dan insya Allah hasilnya bagus. Semula kami rencanakan hasil ini akan dipresentasikan bersama-sama dipimpin oleh tim Brunus, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, dengan kesibukan dan tuntutan isu yang semakin banyak yang harus dikomentari, yang harus direspon ini, maka kami kemudian sepakat serahkan saja ke ketua, nanti ketua yang akan mensosialisasikannya kepada bidang-bidangnya, dan kemudian sowan ke Dewan Penasehat, diskusi dengan Dewan Pakar untuk menguatkan gitu. Bahkan kemudian masih ada PR kita untuk berdiskusi lebih dalam lagi dengan jajaran Pemprov yang sudah dijanjikan oleh Gubernur. Maka dengan itu izinkan saya melalui forum ini untuk mengesahkan saja hasil kerja Silakwil itu dengan berbagai macam catatan yang akan kita lengkapi berikutnya. Setuju ya? Dengan ini maka saya nyatakan program usulan yang dibuat oleh masing-masing bidang saya terima dan saya sahkan atas nama lembaga yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut implementasinya. Silaturahmi itu sebenarnya adalah satu potensi yang seharusnya IJMI paling depan untuk bisa mengkonversi potensi ini menjadi power. Kita tentu sudah berulang kali, beratus kali, mungkin beratus-ratus kali mengadakan acara halal bihalal. Yang perlu ditanyakan adalah bagaimana hasil atau tamarah. Tamarah itu produk ya, produk dari halal bihalal yang sering kita laksanakan itu. Maka untuk IJMI Orwil Jatim ini, saya ingin sekali IJMI menjadi pelopor untuk menjadikan silaturahmi itu sebagai warna dari semua pelaksanaan tugas. Jadi aspirasi umat Islam yang tidak diperhatikan itu aspirasi untuk memerintah. Jadi kita merasa puas saja di ormas dulu gitu ya. Mestinya kita menyasar untuk memimpin pemerintah. Ya. Nah persoalannya ada persoalannya. Ini tidak cuma gitu ya, tapi kita melupakan kerja-kerja, menyiapkan kajian-kajian, body of knowledge yang diperlukan untuk mengadministrasikan pemerintahan itu secara Islam.
Jadi akhirnya soal administrasi publik. Jadi menerjemahkan Al-Quran tadi sebagai kaidah-kaidah normatif harus diterjemahkan pada melalui administrasi publik, yaitu ilmu pemerintahan. Ini banyak dilupakan oleh kampus. Kita tidak mengerjakan pengembangan ekonomi Islam, pemerintahan Islam, tidak dikerjain. Jadi kita mesti kasih kursus orang-orang di provinsi itu tentang pemerintahan Islam bagaimana. Bahwa mereka selama ini menggunakan ilmu barat. Saya kira belajar dari istri saya dan belajar dari Pak Ulul bagaimana kampus-kampus itu rakus sekali menggunakan semua Western Sciences yang kemarin kita diskusikan di Rosette College itu, bahwa ilmu sosial kita ini mengasingkan kita dari jati diri kita sendiri sebenarnya. Paling tidak kita mempancasilakan ekonomi, mempancasilakan sebelum kita mengislamkan ekonomi. Jadi saya kira ini agenda yang agak lebih konkret menurut saya. Jadi kalau kita mau berkuasa dan target itu target yang sah, ya, selama kita menggunakan cara-cara yang sah, ya, dan jangan ragu-ragu umat Islam itu memiliki aspirasi untuk berkuasa. Aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frekuensi bersilaturahmi itu kemudian menciptakan ikatan yang sangat kuat, gitu ya. Walaupun tahun berganti, ikatan tetap ada, gitu ya. Nah, ini silaturahmi. Ini saya kira saya sangat setuju, sangat sepakat ya dengan soal silaturahmi ini. Soal frekuensi silaturahmi, apakah sebulan 2 kali ataukah sebulan sekali atau 3 bulan sekali, itu sepenuhnya prerogatif dari Pak Ketua, gitu kan, dan juga para sepuh yang ada di IJMI. Ada 2 hal. Pertama, saya membayangkan bahwa kalau mengacu pada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi itu, ketika hijrah itu Nabi membangun 2 sistem, ya, tidak membangun orang, karena orangnya sudah dibangun duluan, ya. Tapi yang dibangun adalah masjid dan pasar. Nah, masjid itu menurut saya adalah sistem dan pasar itu adalah sistem, sehingga membangun masyarakat itu kalau hanya SDM-nya tanpa dibangun oleh sistem itu saya kira sulit, susah kan gitu, sehingga dua-duanya mesti harus jalan. Jadi artinya bidang dakwah ini bidang yang memang cukup strategis, dakwah dan pemberdayaan umat. Dakwah dimanapun kita berada, kita juga melakukan dakwah, mulai dakwah kepada anak-anak, kemudian kepada remaja, kemudian bapak-bapak, kemudian ibu-ibu. Harapan kami salah satu bidang dakwah nanti adalah bagaimana penguatan ekonomi syariah. Saya beberapa waktu yang lalu dengan BI di MUI itu membuat gerakan yang namanya GRES, Gerakan Ekonomi Syariah, sehingga bulan Jawa Timur ini menempati peringkat tertinggi penguatan perbankan syariah di Indonesia. Secara umum nasional masih kisaran 5%, Jawa Timur ini 7,80%, cukup bagus. Saya kira nanti bisa dilanjutkan oleh IJMI Jawa Timur bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi syariah, perbankan syariah, kemudian pariwisata syariah, kemudian apapun yang kemudian ada di dalam lingkungan kita buat menjadi konsep syariah. Ingin sekali menawarkan di dalam pengembangan organisasi adalah bagaimana quality ini menjadi habit semua, yaitu bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik kepada stakeholder kita. Untuk semua aspek kegiatan kita, fokus kita adalah memberikan kepuasan dan layanan yang terbaik bagi pihak-pihak yang kita layani. Yang ketiga, quality is a journey, not a destination. Artinya di sini kami akan mengajak kawan-kawan bahwa di dalam membangun kualitas ini tidak ada batas finishnya. Quality itu tidak ada batas selesainya. Ini adalah suatu perjalanan yang tidak pernah berhenti, karena yang namanya harapan dari stakeholder, pemangku kepentingan, masyarakat, pemerintah, siapa saja yang kita layani, khususnya umat, harapan-harapan mereka senantiasa dinamis, dan itu perlu terus kita respon
untuk kita menjadikan sasaran program kerja kita. Hari ini, ICMI hari ini berbeda dengan zamannya Pak Habibie. Itu di surat saya itu begitu. Tetapi hari ini ICMI sedang membangun diri menjadi sebuah organisasi rumah besar. Bahasanya saya bikin intelektual publik. Intelektual publik itu sesungguhnya ya ulul albab yang rahmatan lil alamin lah, kira-kira begitu. Tapi bahasanya memang sengaja saya bikin agak berbeda begitu. Dan di situ karena ini rumah besar intelektual publik, sesungguhnya tercerminkan ada kawan-kawan perguruan tinggi, ada kawan-kawan pesantren, ada kawan-kawan perusahaan, ada kawan-kawan masjid, ada kawan-kawan NU, ada kawan-kawan Muhammadiyah. Nah, yaitu vokal gawe saya dan Pak Ulul, sama Pak sama Kiai Yunus gitu. Nah, 2022 ini serasa saya mendapatkan momentum. Dan minggu lalu saya sengaja mengumpulkan teman-teman sekretaris, baik itu di sekretaris organisasi maupun sekretaris bidang. Nah, ini yang suka sering keliru. Jadi sekretaris itu ada bukan departemen ya, bukan bidangnya tapi departemen. Jadi saya sengaja kumpulkan. Saya kasih tahu begini. 10 tahun yang lalu saya diajak oleh guru saya, Kiai Ismail Nahu itu diajak ke ICMI. Jujur saya minder, karena saya harus ketemu dengan Ustadz Taufik, Kiai Taufik, Profesor, Doktor, semua yang minder saya. Tetapi dalam perjalanan saya kemudian merenung, Allah Akbar. Sampai saya pada satu kesimpulan, ICMI saatnya melakukan repositioning. Tapi ketika menyuarakan itu, wah nggak ada yang dengar itu waktu itu, Ustadz. Nah waktu itu kemudian selang beberapa bulan itu saya bilang ke teman, aku ngomong tulisan. Waktu itu jadi tulisannya begini, menyemai kebangkitan Indonesia, pokok-pokok gagasan tentang kenegaraan Muslim sebagai intelektual publik. Dan qadarullah sekarang udah nggak semangat. Ketika kemarin saya sakit itu saya pengen menyelesaikan tetralogi cendekiawan Muslim, guayanya ngono, padahal ya nggak paham kira-kira. Tapi begitu selesai sakit, kok nggak pengen nulis gitu. Nah tahun ini saya mendapatkan momentum, Kiai Ulul, dari menyemai kebangkitan Indonesia kemudian bertransformasi menjadi Rebuild Better ICMI Jawa Timur yang sustainable. Nah, di situ sebenarnya ada satu mindset yang ingin saya pikir kita miliki bersama, bahwa ICMI itu adalah intellectual movement. ICMI, sekali lagi saya katakan, ICMI adalah intellectual movement. Jadi gerakan intelektual. Maka di setiap kepakan sayapnya ICMI, di situ kecendekiawanan harus kelihatan, harus nampak. Tidak boleh hanya sekedar saya bilang tidak boleh. Karena tadi Ustaz Taufik juga sampaikan luar biasa. Dan ketika mindset kita ini adalah social intellectual movement, maka kemudian salah satu yang saya transaksikan dengan Mas Arif Satria itu saya cerita. Mas Arif itu waktu itu mengusung, kalau saya tidak salah 5 atau berapa begitu, ada 3 yang kemudian beririsan dengan gagasan saya ketika saya bicara tentang menyemai kebangkitan Indonesia. Salah satunya adalah kita berbicara tentang, jadi gini, ICMI ini kan lama lama kering dengan misalkan isu-isu global misalkan. Kita belum terbiasa dengan mungkin green economy, blue economy, itu belum selesai, sekarang sudah rainbow economy. Kita belum terbiasa dengan mungkin climate change begitu ya. Padahal luar biasa itu. Islamophobia, dan kemarin saya pikir kita mendapatkan angin yang luar biasa gitu. Sehingga kemudian di situ ada paling tidak tadi juga Ustaz Taufik sudah sampaikan, dan itu persis ada di nomor 1 dari 6 yang saya tulis itu. Jadi bagaimana kemudian kita merespon isu-isu global. Tentu isu global itu juga akan direspon secara nasional, lalu kemudian juga secara regional. Lalu yang kemudian yang kedua ada apa? Karena di situ saya kaitkan, saya juga mau cerita sulitnya, saya cerita sama Pak Ulul, sulitnya mencari orang yang mau di ICMI. Awal mulanya itu kita pengen ketuanya itu cuma 4 Pak. Karena waktu itu kita coba kaitkan dengan yang namanya sustainable development. Berdasarkan apa? Berdasarkan sustainable capital. Ada capital insani, ada capital environmental dan seterusnya, sehingga kemudian kira-kira langsung Pak Ulul, kira-kira roton jeglek. Karena kemarin itu pusat itu sampai, bukan hanya pusat, tapi wilayah itu sempat sampai 13 atau berapa begitu. Akhirnya ya sudahlah.
kita bikin 8 atau 9 gitu. Nah yang ketiga sebenarnya apa? Yang ketiga itu apa? Peta jalan ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian ITSMI melahirkan itu? Bagaimana kita bisa membuat peta jalan ilmu pengetahuan? Atau bahasa kita barangkali Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini bukan pekerjaan ringan, ini berat sekali. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah bagaimana kita membangun kolaborasi. Saya perkenalkan diri saya, namanya Muhammad Ghazali. Saya Bahrul Ulum, Sekretaris Bidang Pendidikan Islam. Assalamualaikum, saya Rosdiansyah, biasa dipanggil Rosdi. Assalamualaikum, saya M. Arfan Muammar, biasanya dipanggil Arfan. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat dan Pak Arif adalah program kami. Jadi berkaitan dengan masalah ukhuwah, kita mencanangkan supaya umat Islam sadar akan posisinya yang selama ini ribut dengan masalah khilafiyah. Jadi ada namanya konsep loss of adab. Jadi kita ini kehilangan adab. Jadi tidak paham mana yang usul, tidak paham mana yang furu. Yang kedua yang disampaikan oleh Dewan Pak tadi mengenai Islamisasi ilmu, itu memang program kami yang utama. Jadi kami melihat bahwa bukan hanya ilmu umum yang tersekulerkan, ilmu agama pun juga sama. Kebetulan saya ngajar filsafat dan mantik, hampir semua mata ajarnya itu bukan dari kita. Jadi terpaksa kami ya mengislamkan dulu. Jadi kebetulan saya ambil S3 filsafat di Unida yang memang program itu adalah Islamisasi ilmu. Jadi kami mengislamkan dulu ilmunya. Jadi saya yakin yang lain juga sama, ekonomi juga perlu diislamkan itu kan. Administrasi negara dan lain. Jadi itu program kami yang utama sudah disampaikan oleh Dewan Penasihat dan Dewan Pakar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Yunus yang diamanai untuk menjadi ketua yang membidangi dakwah dan pemberdayaan umat. Selanjutnya, ketua departemen Ustaz Ahmad Zuhdi. Nama saya Ahmad Zuhdi, itu saja ya. Nama saya Kasmi Sutaryanto, saya Krimnas di UIN Sunanapen sebagai guru di sana. Terima kasih. Nama saya Hamzah Bayah sebagai anggota bidang dakwah ITSMI Jawa Timur. Terima kasih. My name is Nasiruddin. Khairuddin. Saya Muhammad Abdul Hilal, panggilannya Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Taturafi. Saya diberi amanah sebagai ketua departemen. Terima kasih. Saya Yudi Sutarso, panggilannya Yudi. Jadi saya adalah anggota bidang ketiga. Terima kasih. Kemudian kalau terkait dengan program-program untuk bidang kesehatan, yang pertama adalah mensikapi transisi pandemi. Yang kedua adalah mensikapi adanya kelaparan, adanya stunting. Satu sisi kita mempunyai masalah dalam sampah, waste makanan yang luar biasa. Ini suatu yang parahok. Yang ketiga adalah ingin mengembangkan kritisan pelayanan kesehatan yang bernuansa Islam. Itu yang masih. Saya Yusron Aminullah, saya tukang kebun tiap hari di Wonosalam, Jombang. Kalau ke Surabaya hanya kalau dipanggil Pak Gundul saya dapat ya. Saya menjawab bidang dakwah tadi. Jadi beliau mengatakan bisnis syariah berkali-kali. Saya sama Pak Ismail Nahu ditugasi sebagai wakil ketua ISMI Jawa Timur. Itu saya mencatat bahwa 99% bisnis syariah terutama properti di Jawa Timur bermasalah. 99%. Dan sekarang sedang banyak masalah di Polda Jawa Timur. Artinya ini PR besar Pak Yunus. Dikit-dikit syariah, dikit syariah, sampai di Rai Jawa Timur sekarang ada sebutan properti syariah itu ada 4. 1, tanpa riba. Kedua, bebas denda, tanpa denda. Ketiga, tanpa bunga. Keempat, tanpa realisasi. Ini PR kami di bidang bisnis di ISMI. Jadi problem besar adalah
teman-teman kita yang bisnis syariah itu gak duwe modal pendekat, gak tatak menghadapi masalah. Sehingga apa yang terjadi? Penasihat kita, Ustadz Profesor Suherman Rasidi mengatakan gak kuat derajat teman-teman bisnis syariah itu. Moro-moro oleh duit 1 miliar, kaget. Akhirnya berkembang bikin bisnis lagi yang tidak fokus, tidak selesai misalnya. Kami kebetulan beberapa mendampingi bisnis syariah yang di Jawa Timur ini. Permasalahannya, persoalan besarnya bukan kata yang Pak Ustadz tadi di pengawas. Persoalannya pada diri personalnya mereka yang tidak kuat derajat. Ada kos Islami di Jorok Surabaya, ada 3 tempat kos Islami terkumpul 24 miliar. Tidak ada wujudnya sampai sekarang. Dilaporkan Polda. Perumahan Islami di Sidoarjo dilaporkan Polda. Sekarang Malang sudah ramai dilaporkan Polda. Ini menjadi PR kita. Bahkan ada teman kita, salah satu anggota IJMI Pusat, bikin kebun kurma di Bekasi yang kemudian 250 miliar tidak ada realisasinya. Ini PR bagi kita semua dan inilah tantangan kita. Akhirnya kita berat mengangkat syariah, bisnis syariah karena noda-noda yang kita lukai sendiri pada teman-teman kita. Ini problem kita ya. Saya melakukan sesuatu yang kecil dengan sungguh-sungguh supaya menjadi model besok. Saya sedang rancang sama Pak Ketum, sama teman-teman yang lain juga bagaimana ISMI Jawa Timur punya model bisnis syariah yang amanah. Itu kuncinya. Mudah-mudahan pelan-pelan nanti 4 tahun ini bisa diwujudkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendukung sekali dan juga kita identifikasi dari sambutannya Gubernur saat pelantikan. Dan beliau menyatakan bahwa Jawa Timur ini potensinya luar biasa, kan itu ya, capaian-capaiannya tinggi dan sebagainya. Cuman setelah kita identifikasi di departemen kita, itu sebenarnya pelakunya, sasarannya adalah umat Islam semua, kan itu ya. Berhubungan dengan puasa, Puspida adalah pusat pemberdayaan ekonomi Ummah Hatuna, kemudian Biduna, advokasi pembinaan pemberdayaan anak keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah Biladuna, bina literasi, mewujudkan potensi dan keluarga sakinah. Kemudian yang terakhir adalah Samanina, sinergi bersama membangun keluarga sakinah berbasis kemandirian usaha bersama. Pertama, saya Muhammad Saiful Aris, biasa dipanggil Aris. Saya di sehari-hari di Fakultas Hukum UNER, kemarin biasa Pak Ditono. Demikian. Nama Ahmad Fatoni, biasa dipanggil Tony. Saya dari ngabdi di Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Hakim, Surabaya. Terima kasih. Nama Surafi Martusalam. Saya diajak Pak Sekretaris karena satu kecamatan. Kami dengan saya tidak karena satu kecamatan, tapi biar ada yang dari Madura karena Jawa Timur ini kayaknya tidak bisa kalau tidak ada Madura. Matur suwun. Provinsi Madura. Provinsi Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Mahdi, biasa dipanggil Rahmat. Saya mengabdi di Universitas Islam Kediri. Sebelum ini saya juga PNS di Pemda Kabupaten Kediri, sudah pensiun 2019 kemarin. Saya juga Ketua Presidium Pergerakan Umat Islam Kediri Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas'ud Sasaki. Baik, saya Muhammad Khairul Anwar dari Universitas Surabaya. Saya Sumarno, mengabdi di Universitas Negeri Surabaya jurusan sejarah. Kalau beliau jurusan agama, dan satu kepengurusan di Tamir Masjid maupun pembangunan Masjid Baitul Makmur 1 dan Baitul Makmur 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dipanggil Ibu Jani ke depan, perkenalkan diri. Suaranya aja. Dan pasca pasca pelantikan di Gerahadi, saya harus istirahat karena harus maaf
operasi beberapa kali di mata saya dan sampai sekarang masih dalam proses. Saya waktu itu didaulat oleh Pak Sekung untuk jadi ketua. Saya malu karena yang ada di anggota saya ini banyak doktor, banyak teman-teman yang lebih ahli sebenarnya. Tapi kalau urusan media, alhamdulillah saya bisa bantu. Beberapa di antaranya memang yang kemarin sibuk itu kan soal LGBT sebagainya. Dan dari kacamata media memang sekarang ini terjadi proxy war yang luar biasa. Jadi kita ini, mohon maaf ya, ini agak panjang sebentar. Kita ini sebenarnya dibentur-benturkan oleh hal-hal yang sifatnya remeh-temeh kalau menurut saya. Sehingga kita ini sibuk sendiri untuk urusan internal kita. Yang Islam menghantam Islam yang sana menghantam Islam yang situ, dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Taufik Abri tadi, sebenarnya hal-hal yang remeh-temeh ini, misalnya kasus LGBT, meskipun itu kasus ini mendunia, tapi di Islam itu kan kalau menurut kacamata media, bagi saya itu sudah jelas-jelas hukumnya ada dan istilahnya cantolan-cantolan hukumnya dalam Islam maupun hukum di normatif di negara kita sudah jelas. Jadi menurut saya kita ini agak disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya sudah jelas tadi itu. Nah, ini ke internal kita di IJMI, dan yang membidani itu sebenarnya atau bahkan ketua umum sekalipun harusnya langsung melakukan reaksi balik terhadap kasus pengibaran bendera yang menandakan kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan macam-macam lah, sampai dibentur-benturkan pada hal-hal yang sifatnya ini di Islam sudah jelas itu dilarang dan haram. Dan kita ini justru sibuk di internal sendiri untuk membahas ini dari berbagai perspektif. Ya, ada di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang teknologi, di bidang kajian-kajian yang lain, dan nggak keluar-keluar itu statementnya. Mohon maaf. Kalau di kacamata media itu satu diantaranya kita langsung cepat memberikan reaksi. Kalau enggak, sampah-sampah digital ini akan makin memenuhi media massa kita, media sosial kita, dan suara kita kalah jauh. Selain ada yang namanya mesin yang memang didesain untuk terus-menerus mendiskreditkan Islam. Ya, dan itu kalau sekali kita keluar dari satu statement atau satu cuitan gitu, yang lain langsung membombardir kita dari berbagai arah. Dan itu ada yang dikendalikan oleh orang, ada yang dikendalikan oleh mesin. Sehingga kita memang tidak boleh menyerah begitu saja, meskipun kita tak kalah dalam hal sumber daya, sumber dana dan sebagainya. Tapi warna dari medsos di jagat dunia maya itu sekarang ini sedang memerah. Nama saya Yani Purnawanti, saya adalah dosen di Fakultas Hukum Unaya. Nama saya Bambang Prakoso, saya dosen di FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saya sekretaris di bidang 9. Terima kasih. Ini